Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ya. pendengar radio dimanapun berada, Ya. dan selamat sore kepada netizen yang ada di udara, bang ya. Di udara ya. Dan ini pun juga hari ini memang kita ini ibaratnya baru ini kita launching, cuman ini hari ini model. Biasanya kita komunitas. Ya, agak sedikit membeningkan hati dan pikiran dan mata nih. Begitu bukan gitu ya? Iya, mungkin. Mungkin atau memang iya. Ya, seperti itu. Aku agak sedih dulu ya. Oke, kita kedatangan tamu dari selebgram Kota Medan, yaitu kakak lah ya, kakakku. Bisa Ya? Bisa. Nggak, adik nanti kan bahaya. Mana baiknya aja. Fania Maulidia. Ya, oke, udah hadir di studio kita ya. Namanya nih Studio Raja juga, tapi ada juga untuk streamingnya nanti kita buat di Raja TV. Oke, buat teman-teman semua ya, fans Radio di Raja dimanapun berada, hari ini betul-betul kita mau mengulik masalah aktivitas namanya Kak. Siapa tadi ya? Fania. Oke, Fania boleh Maulidia. diperkenalkan, Mbak. Nama aku Fania Maulidia. Mhm. Kegiatan aku sehari-harinya foto model juga, endorse dan beberapa video-video untuk klip. Oh, berarti memang khusus di situ ya? Tapi ini dengar-dengar, tapi bukan dengar lagi, udah ngeliat sih. Sepertinya selebgram satu ini, Kak Fania, itu punya followers yang lebih dari 100.000 katanya. Wow. Itu gimana caranya? Kok banyak kali? Itu mungkin kakak ada trik nih atau kasih masukan buat teman-teman, mana tahu biar supaya followersnya kayak kakak. Tapi kakak memang bisa lah dapat segitu. Cantik. Keempat. Oh, gimana lagi? Gimana ya? Aku sih banyak masukan untuk hal positif aja sih. Kalau kita banyak disukain orang ya banyak berbuat baik dan menunjukkan hal-hal positif di media sosial. Karena gimana pun juga orang kan menyontek kita sih, meniru apa yang kita lakuin. Kalau kita mau ngasih hal positif ke depannya kan orang jadi banyak suka. Iya juga ya. Hal itu positif masalah baju juga ya. Masalah baju juga. Berarti memang nggak terlalu vulgar ya. Kalau soal vulgar sih sebenarnya sebelumnya aku sangat-sangat vulgar. Wow. Untuk belakangan ini aku udah mulai tertutup. Ayo. Aduh. Oke sih. Puasa. Jadi untuk semua teman-teman ya, khususnya sih buat follower Mbak siapa? Fania. Mbak Fania ya. Ini ada nggak cerita untuk follower itu menghujat-hujat atau membuat kata-kata balasan atau DM Mbak? Kalau untuk itu sih banyak banget. Bisa Cuman nanya apa tuh? Iya, nanya kenapa sih Kak harus berpakaian seksi? Yang dijual sebenarnya apa sih? Mau jual tubuh ya gini. Berapa sih Kak gini? Banyak sih kalau soal gitu ya. Gimana ya? Aku menyikapinya dengan kepala dingin aja sih, ambil positifnya aja. Mungkin itu masukan buat aku untuk jadi lebih baik lagi. Iya sih. Jadi itu sebenarnya diterima atau tidak ya kita sendiri yang ini ya kan. Tapi aku nggak bisa ngelihatnya, siapa kan aku tragedi. Takut kali ngeliat, kalau aku Takut lihat kan? aja. Udah seperti kakakku sendiri. Oh iya. Iya. Aku- Kelahiran tahun berapa, Kak? Aku kelahiran tahun 93. Oh, 93. Uang Sebaya gopek. ya, Bos. Aku ingat tuh 93 pertama uang gopek kuning gambar melati. Dan aku di situ lahir. Di situ lahir. Lu di situ lahir ya. Iya. Aku itu. Abang tahun berapa? Oh, jangan lah. Ketuaan kalau abang om nih. Jangan merodok sini. aku agak ini sih. Biasanya netizen, guys, kita bicara mengulik komunitas biasanya seperti itu, dan selalu tegang saraf di situ, kaku gitu kan. Nah, saat ini
cair suasana tapi nggak tahu apa yang kaku, apa Aku yang kaku. Kalau komunitas aku pengen banyak ngomel. Iya, banyak ngomel loh. Tapi kalau ini disuruhnya aku yang ngomelin. Karena takut zaman dulu. Takut terulang lagi zaman dulu mungkin ini. Tapi itu histori Bang ya. Histori. Kalau nggak ada gelap mungkin nggak akan bisa muncul terang ya. Iya. Tapi buat Mbak Paninya ini sungguh luar biasa lah kalau memang ada yang wujud mengasih kata-kata baik seperti itu sebenarnya mungkin tergantung Mbak tuh sih gimana mensikapinya. Tapi alhamdulillah sekarang udah mulai tertutup semua ya Mbak. Itu di enggak semua, enggak tapi semua. setidaknya jauh lebih baik lah dari sebelumnya. Iya sih. Oke, Mas Putra. Kalau Mas Agung lah. Mas Agung. Kalau boleh tanya nih Kak mengenai selebgram nih. Selebgram itu lebih ke endorse segala macam. Gitu kan. Kami mau tahu juga nih apa aja kegiatan bener yang real daripada selebgram ini. Biasanya ngapain aja dari followers itu? Aku sendiri ya, ini aku Ya. pribadi. Aku sih lebih banyak ya endorse aja sih. Kadang pun juga mau endorse baju, skincare, sepatu, tas, alat kecantikan. Biasa sih begitu aku. Gitu. Terus mengenai ini Kak, apa ya? Kita bilang ada nggak yang posisinya tuh negatif? Ada yang mau endorse, sorry lah Kak ya. Mau negatif sih enggak, cuman lebih ke arah sana entah daleman gitu. Ada. Bikini, pakaian dalam gitu, pakaian dalam wanita ada. Cuman kalau aku sendiri sih nggak pernah ngambil untuk pakaian dalam. Kalau bikini, baju renang masih ada satu-satu Masih dan ada aku satu. pun milih. Kalau obat-obat, contohnya obat kuat. Biasa sih kalau cewek tuh di makeup. Ya, makeup. Ini kan negatif dulu, positifnya banyak. Oh, iya. Negatifnya dulu. Kalau obat-obat itu pernah. Oh, pernah sih aku ditawarin mau pembesar payudara atau pembesar penis laki-laki ya, gitu untuk fotonya aku gitu. Tapi kalau untuk laki-laki aku nggak pernah. Kalau untuk pembesar payudara sih aku pernah. Oke. Berarti wow, ada bunyi. Jadi- Kalau makeup gitu pernah Kak ya? Makeup aku selalu mau makeup Sering pengantin atau makeup bermacam-macam. Sekarang lah apa sih. makeup apa Kak? Yang masih panjang Yang masih panjang. kontraknya? Oh, kalau untuk sekarang aku di makeup nggak ada. Aku lebih banyak di makanan sama baju, kostum, kayak perlengkapan mau Idul Fitri kayak baju gamis, mukena, selendang gitu, jilbab. Model-model Islam. Model-model Islam. Mungkin Putra lebih banyak sih kalau sini agentnya Putra aja sih. Cinta saya. Hmm. Aduh, kalau yang gini-gini Bang Puji ini juara satu. Aku sih, tapi kita kulik lagi setelah lagu lagi, kita lihat aja dulu ya. Boleh. Ya, jadi buat semua pendengar dimanapun berada ya, kita bukan membicarakan hal yang jangan dianggap negatifnya ya, karena ini bintang tamu yang kita panggil ini sekedar memberitahukan bahwasannya followernya itu gimana, aktivitas kakak ini gimana, tapi jangan sambil negatifnya, benar nggak ya? Benar. Oke ya, sebelum itu nanti kita lanjut lagi setelah yang satu ini. Oke ya, mudah-mudahan terhibur semua ya sahabat Raja dimanapun berada ya. Hari ini betul-betul kita harus ngulik lagi lebih dalam yang namanya nggak Kak Fania ya. Fania ya? V ya? Oke ya. Jadi ini hari ini memang betul-betul kita kulik artinya apa. Ini sesuatu yang sangat dalam. Oke, bisa lah Mas Agung lah. Mas Aku Agung. kalau menanya Mbak Pina dengan matanya itu sangat luar biasa. Kegiatannya selain ini selain endorse gitu kan. Ada main YouTube nggak? Aku di YouTube sih pernah main, tapi kalau untuk
untuk saat ini aku nggak ada main di YouTube. Aku cuma main di Instagram aja. Di Instagram. Heeh. Sekarang situ banyak duitnya. Dan aku Enggak sih. ya belum tertarik sih untuk ke YouTube. Oh, belum Mungkin kalau aku tertarik. tertarik nanti aku kabari abangnya ya. Guys, dulu aku guys, lemas guys. Aslinya di mana, Mbak? Aslinya. Aslinya? Mbak orang mana aslinya? Aku aslinya Padang. Padang. Memang tinggal di sana. Tinggalnya di Medan. Tinggal di Medan. Oh. Oke, silakan buat Mas. Aku sih kenal sama Fania ini belum lama, cuman ada partner kemarin satu kerjaan kita ya. Iya. Satu kerjaan sama-sama di bidangnya. Jadi kakak lagi Fania lainnya. Jadi Fania kelahiran tahun 93. Suku Padang. Aja ya. Ah? Aja. Ajo kalau laki-laki itu ajo, perempuan apa? Uni. Uni ya? Uni. Jadi bahasa Padang pandai? Sedikit. Coba bahasa Padang gini. Nasi Padang. Mengucapkan selamat sore kepada seluruh warga Kota Medan. Aduh. Salamet sore sadonyo orang yang ada di Kota Medan. Oke. Iso. Ya, kalau kita iso, Iso, wong ya. Jawa, wong Padang. Jadi apa kira-kira yang bisa yang bisa dikutip di perjalanan modeling ya, perjalanan itu pedihnya, asam garamnya segala macam itu apa aja? Kalau untuk di asam garamnya apa aja ya? Untuk dunia modeling ya? Iya, modeling. Ya kalau dunia modeling banyak sih, kalau di atas panggung yang jatuhnya, yang keseleo kakinya, Oh, keseleo. yang bajunya kadang gaunnya mau jatuh sendiri Oh. gitu. Kadang kita lagi enak catwalk di atas catwalk gitu kan, keseleo gitu. Karena sepatu terlalu tinggi nggak nyaman atau sempit, atau kadang pun baju mau melorot gitu, nggak sesuai dengan badan kita. Oh, pernah baju mau melorot? Pernah sih. Tapi nggak melorot kan? Enggak, dikit aja. Dikit aja. Oh, ada bahasanya. Dikit aja. Aku ngeblank. Aku sih salut. Aku gini, dari seluruh selebgram di Kota Medan, aku lihat dari sosok Fania, salah satunya itu beliau ini selebgram yang nggak sombong. Kenapa? Oh, baik. Iya, aku DM dulu, kemarin aku nggak ada WA aja, Iya. ada WA, aku DM. Walaupun kami hanya say hello, pernah satu kerjaan, gitu kan, satu divisi. Aku DM, aku minta WA untuk ngobrol-ngobrol, ya dikasih gitu. Jadi orangnya welcome. Entah, nggak tahu kenapa kak, kok bisa ngasih gitu aja kak? Ya kalau menurut aku sih, aku tergantung DM sih. Kalau nomor handphone atau WA itu kan nggak mungkin semua. Karena kalau aku ngasih nomor telepon sama masnya atau nomor WA aku, karena kita udah pernah kerja bareng kan satu divisi, ya udah tahu juga gitu. Udah memang di situ kumpulannya. Tapi kalau untuk DM yang agak tanda kutip gimana gitu, aku nggak akan nggak berfaedah, aku nggak akan pernah balas. Iya. Jadi begitu. Jadi dalam pandemi corona ini, COVID-19 ini, apa aja yang dilakukan di rumah selama ini? Yang aku lakukan di rumah sih lebih banyak aku introspeksi diri sih ya. Lebih mendekatkan diri sama yang di atas gitu. Yang tadinya aku terlalu sibuk beraktivitas di luar, sehingga lupa lah dengan akhirat gitu. Kalau untuk saat ini lebih banyak Kesana mendekatkan diri. Iyalah, karena 12 bulan cuma 1 bulan yang bulan penuh berkah ini ya. Jadi dia harus dimanfaatkan sematang-matangnya Dan sebaik-baiknya. Oke. Plus minusnya apa yang didapat dari seorang selebgram Kota Medan, Fania, pada saat di rumahnya? Plusnya apa minusnya dulu? Plusnya dulu. Oh, plusnya. Sakit kali nanti minus. Kalau plusnya aku lebih banyak waktu untuk ya gitu aja sih, Ya, lebih beribadah banyak ya. waktu introspeksi diri. Aku bisa
apa sih kesalahan-kesalahan yang udah aku lakuin, di mana sih kurangnya aku gitu, apa sih yang harus aku perbaikin gitu. Tapi kalau untuk minusnya, minus semua sih. Minus semua. Ah, nggak ada pemasukan. Dengar itu, nggak ada masukan ini. Ya, Tolong sebenarnya- pada selesai, bos. Aduh. Menurut Mbak, corona itu gimana? Apakah sekarang masih ada atau tidak? Kalau menurut aku sih ya, corona itu nggak untuk sesuatu hal yang terlalu ditakuti juga. Sebenarnya mungkin masih ada kali ya. Tapi ya kita ngikuti anjuran pemerintah aja dong. Kita di rumah ya di rumah. Kalau di saat pun keluar kita kan untuk hal yang penting seperti menggunakan masker, hand sanitizer, Iya, betul. menjaga diri aja sih. Ya sih, aku setuju itu karena kalaupun mengendarai mobil pun atau kereta pasti banyak kecelakaannya. Tapi menghindarinya itu pakai helm. Betul itu Mbak, bahaya. Semua penyakit bahaya. Betul nggak Putri? Iya mungkin. Iya mungkin. Mungkin. Jadi Aku nggak konsen. kenapa? Nggak konsen. Aduh, janganlah. Karena puasa. Oh iya. Lemas ini. Aduh, aku kalau menanya-nanya tentang Mbak Fania ini, saya sih setuju juga sih. Jadi kalau bisa sih tambahan sih berbuat amal aja. Banyak-banyak berbuat Iya. baik, banyak berbuat amal aja lah. Mm-mm. Karena kita nggak tahu juga sih ya kan, corona sampai kapan. Iya benar, dan juga kita nggak tahu esok itu ada misteri. Iya, aduh. Ini mencerita akhirat ya. Tadi kita akhiran kedua tidur kita sini. Oke. Jadi di sini Mbak, saya mengundang Mbak di sini karena ini Radio Jawa. Mbak lihat poster-posternya. Karena apa? Aku masih bersedia radio ini tetap berkembang di Medan. Karena orang Jawa udah banyak juga di Medan. Sekalian pengenal juga buat Mbak. Radio ini memang bergerak komunitas. Jadi komunitas itu langkahnya panjang. Yang juga kalau Mbak bisa juga kita bantu. Misalnya Mbak aku ada perlu mau kerjasama dengan kita, bisa hubungin si Agung, nanti ngabarin saya, nanti kita berbicara lagi. Ya di sini komunitas betul-betul untuk namanya apa ya, solidaritas lah. Mungkin itu aja sih. Mungkin ada lagi tambahan dari Abang Putra. Abang. Fania, jadi pernah nggak bermimpi menjadi selebgram? Kalau untuk bermimpi jadi selebgram sih nggak pernah sih aku ya. Nggak pernah. Terus katanya selebgram itu orang banyak mau jadi selebgram itu karena pendapatannya luar biasa. Apakah iya atau tidak? Ya bisa iya bisa enggak. Waduh, mau lah aku jadi selebgram. Tapi siapa yang mau jadi endorse? Susu kuda nanti endorse-nya. Boleh nggak Mbak dibilangin IG Mbak apa? Biar nanti kita taruh di skrip di YouTube kita. Jadi biar tahu banyak fans lagi, mana tahu banyak lagi yang follow lagi. Ya alhamdulillah misalnya dapat 1 juta ya. Alhamdulillah ya Mbak. 1 juta. Aduh. Aku nempel aja. Jadi supir nggak apa-apa lah. Nah, supir nggak apa-apa lah. IG aku itu Fania Maulidia. Sesuai nama aku aja. Oh gitu doang. Dia pakai nggak langsung aja atau ada? Langsung aja. Apa? Fania Maulidia. Fania Fania Maulidia. Jadi kalau memang mau berkarya, karyalah dengan tupoksi masing-masing. Iya. Jangan Betul. mengganggu, jangan ya apa ya, merugikan ya. Betul. Merugikan orang lain, jangan. Jadi ya kita saling bantu. Seperti ini Kak Fania. Fania ini kita undang di sini kemarin minggu lalu ya. Saya kontak minggu Iya lalu. kita batal itu yang Iya. malam-malam ya benar Iya. ya. Jadi Rupanya aku kontak dan alhamdulillah beliau bersedia gitu kan. Beliau tuh nggak ada bicara apa ya, ini sorry lah ya, agak mengulik sedikit. Biasanya tuh kan, oh ya ini terlalu formal atau gimana segala macam. mau berapa Bang? Aduh, itu yang agak sulit itu kan. Ternyata Kak Fania ini orangnya lebih fleksibel aja. Kalau memang positif kenapa enggak gitu kan. Karena ya
kita harus positif seperti kemarin abang bilang kan, Bang Fuji bilang apapun ceritanya kita harus positif gitu kan. Negatif ya di dunia ini kalau kita bicara negatif banyak negatifnya gitu. Nampak dari Kak Fania ini orangnya positif. Karena apa? Auranya berbeda. Karena kalau orang positif itu awet muda gitu, bener. Mama saya nanti dengar ngeliat mama saya mungkin sama Mbak Fania Kayak kakak, Kayak kakak adik. bener, karena dari keluarga itu nilai apa, semua tuh positif. Walaupun saya dulu dibilang nggak pernah pulang ke rumah, tapi memang benar dulu ya remajanya memang kita cerita juga sih. Aku sih orangnya rasa ingin tahu gede. Sampai mempunyai ini semua, ini hasil dari sendiri, tidak mengambil atau jeripaya sendiri lah, cara recording dan semuanya. Memang ilmu itu memang sangat, sampai sekarang aku akuin. Kalau Mbak kan modeling nih ya, kalau bisa sih ditambah lagi sih, saya saran gitu, tambah lagi misalnya privat entah bahasa 7 bahasa, Berat kali. 3 bahasa. Jadi ada nilai yang 3 bahasa itu bahasa apa aja? bahasa Inggris, Spanyol, sama Jepang. Oh. Karena kan Mbak Kira suka bahasa Jepang. Padang, Jawa. Iya, bahasa Itu Padang, bahasa Jawa, daerah. Melayu, Batak gitu. Itu bisa diniin. Untuk Fania, pengalamannya apa aja yang udah dilakukan kan di entertain aja, di entertain kan contohnya ya pernah menjadi promosi mobil atau apa untuk iya. perjalanannya gimana, coba ceritakan Kalau dari di dari entertain modeling. sih, aku dari awal selesai aku sekolah modeling ya. Dan kalau di entertain sih aku udah pernah kayak main FTV, presenter. Oh, FTV juga. Pernah, terus Bagian juga apa nih? Tunggu dulu. bantu bang potong sampah. Oh iya? Serius? Enggak lah, aku pernah, tapi peran pembantu sih. Pernah pembantu. Kemarin aku sempat juga mau dinaikin ke layar lebar gitu ya sama manajemen aku, cuman akunya aja belum siap untuk di film horor. Iya, mau. Film horor aku banget tuh. Film horor, antumnya suka kan? Antum suka mana gawat. Pinco. Bungkus Jadi, masuk ke rumah. Abis itu FTV apa lagi? FTV juga, terus aku juga foto model, dibilang dunia model. Oh, udah berapa tahun? Itu di tahun 2015-2016. Berarti setahun ya. Yang Se- FTV berapa di sana? Dia 2000 FTV aku dari 2013 sampai 2014. Setahun aja di sana ya. Balik ke Medan. Dan aku Medan Jakarta bolak-balik. Oh, mantep ya. Aku supirnya lah. Aku aja yang asistennya. Nah, Gue ngambilkan sepatu lah, panggil. Apa? waduh, aku kalau ada gitu agak minder nih. Rupanya, Aku kok siaran rupanya terbang semuanya ada jam terbangnya lebih lebih. Dulu Kak Fania, abang ini salah satu artis Kota Medan juga. Itu salah satu pemain band, basis band yang terkenal di Medan dan udah keliling-keliling dan bahkan digunakan sama edisional di band-band papan atas. Jadi jam terbangnya itu lebih sempit nih kayaknya sama kakak nih. Lebih sempit nih. Udah kalah nih, udah kalah. Jam terbang udah kalah. Ini lebih tinggi nih jam terbangnya. Enggak lah, Perlu Kak. banyak belajar ini panutan. Enggak. Kalau Fania yang lebih besar ini. Ya. makanya gini, aku pernah berinisiatif sih. Aku pernah ingin jadi seorang, bukan dikenal sih, orang mengagumin dengan permainan kita, sama kayak modeling. Bukan melihat wajah aja sih gitu, cuman gimana karyanya itu bermanfaat gitu kan. Alhamdulillah kemarin sempat aku 2008 ke Jakarta, aku tumbang sakit ya cukup luar biasa. Udah mungkin kita kalau memang kemarin tidak direstui sama yang kuasa, mungkin kita nggak jumpa lagi gitu kan. Tapi alhamdulillah balik
baik kali yang kuasa saya masih balik ke dunia lagi. Situ saya trauma, udahlah tuh di daerah aja sih, mainnya di daerah aja. Karena benar semakin banyak kegiatan kesehatan kalau nggak dikontrol tumbang. Aku ada pertanyaan ini sedikit untuk Wani. Tadi kan cerita ada penawar untuk film horor. Horor. Mengenai horor, pernah pengalaman apa yang mengerikan di rumah atau di mana gitu? Oh, kalau pengalaman yang paling mengerikan sih aku apa ya? Ketimpa lagi tidur sih kayaknya pernah. Tiba lagi tidur. Mm-mm. Enak kali nih. Dan Bang. aku Tuh, kurang ajar itu memang. Panggil dia nanti kan. itu ketimpahan ya namanya. Ketindihan apa sih? Ketindi. Oh, ketindihan. Ketindi. Pernah sih aku punya pengalaman dan itu paling mengerikan, sampai saking mengerikannya itu Susah nafas. aku sampai sesak napas gitu, minta tolong sama siapapun, orang nggak dengar gitu. Padahal posisinya saat itu aku tidur sama mendiang mamaku. Oh, mama. Enggak. Bahkan mama aku sendiri pun nggak dengar. Aku udah manggil katanya aku nggak ada bersuara. Wow. Pernah Kayak sih. seperti ilusi ya. Tapi Memang ada. Jin aja suka, apalagi kita cuy. Enggak, itu mama meninggal kapan? Mama meninggal udah dari aku kelas 3 SMA. Oh sih. Kalau Papa aku dari aku umur 8 tahun. Oh, maaf ya. Sama kayak istriku. Udah punya istri? Hmm? Udah punya istri. Udah punya lah, nggak Anak berani. udah. Ya. Nanti kalau dia itu tertutup, nanti keluar deh dia. Oh iya. Ngeliat. Aduh. Iya sih. Tapi ya alhamdulillah sih. Apa namanya ya, rezeki itu nggak putus ya. Kadang betul juga tuh. Allah nggak ngasih ibaratnya beban si yang ditinggalkan, pasti Allah masih keringanan lah. Tapi sama ini udah banyak uang lah ya, udah banyak ya. Banyak. Tinggal kawinnya aja sih belum. Bukan uang sih, tabungan. Tabungan ya. Kalau uang kan cuma uang. Kalau tabungan yang nggak bergerak, yang cash Bahaya. money, yang nggak money kan gitu. Kalau tabungan susah pun. Banyak tabungannya. Jadi melanjutkan tadi itu. Aku sih kalau sistem kayak entertain aku udah vakum dari 2010. Jujur ya, semalam yang kuundang semalam ketua RC ya, Rob kemarin. Baru kali ini jumpa 9 tahun. UDM dia mau dia ngobrol, mau dia karena kan ketua komunitas Rockers Community. Jadi zaman kami dulu itu maaf cakap ya, kayak Mbak ya, Mbak ini pastilah kalau perform pasti pingin yang bermewah-mewah. Bener kan Mbak ya? Kalau lagi Kiami Kayak kami harus branded gitu. branded Mbak. Jadi sepatu kalau dipakai orang itu nggak akan kami pakai lagi, kami jual. Sama kayak Mbak mungkin gitu juga. Makanya memang bener entertain aku tinggalin karena apa? Aku menjadi sifat yang maaf ya gitu ya, jadi bersifat lebih-lebihan jadinya gitu. Jadi aku memang 2010 udah tahu kondisi juga entertain tuh bakal ambruk di Medan. Aku langsung break. Sampai sekarang nggak akan kupegang itu namanya basku, ini Ini gitarku. gitar, bass. Bass. Dan itu nggak akan, sampai sekarang nggak akan kupegang. Itulah ceritanya. Mungkin Mbak nanti ada sedikit lah sih sebelum menjadi terkenalnya tuh kasih arahan sih, mana tahu. Kasih Aku- kos klinik. Ini klinik ya sih, klinik ya. Klinik apa nih? Ini klinik Tunggu. Tadi aku ada yang mau kutanyakan. Sudahkah ada pendamping. pendamping? Karena mereka menunggu itu nanti. Kalau untuk saat ini sih aku jomblo. Wow. Kapan? Jomblo. Ayo jomblo ya. Kalau boleh tahu tipikalnya bagaimana untuk jadi karakter seorang pendamping atau imam ya. Nonton 93 nih, sama seumuran sama aku kan. Calon imamnya itu bagaimana karakternya?
Aku sih mendambakan ya, keinginan aku sih semoga terkabul. Amin, Amin, ya Allah. Amin, ya Allah. Iya, yang pasti sih yang bertanggung jawab, Ya. yang agamanya juga bagus karena aku sadar agamaku nggak bagus. Jadi Harus bisa balance. mengimbangi Bukan nggak balance bagus, gitu. agak kurang. Ada kurangnya, Ah. tapi lebih banyak kurangnya sih. Dan yang penting bertanggung jawab aja sih, benar-benar dewasa gitu. Dewasa. Mm-mm. Nggak mesti punya apartemen 10 ya. Enggak. Jangan takut, Bos. Oh, sederhana ya. Ya. Sederhana. Followersnya nggak mesti lebih dari 108.000 ya. Enggak, mau berapapun itu followersnya, mau siapapun itu orangnya, asalkan dia baik, juga bertanggung jawab gitu. Bisa lah ngomongnya itu juga penuh dengan sopan santun. Aku pasti ini, aku mengidolakan lelaki dewasa sih sebenarnya. Dewasa. 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 Berarti Aku udah nikah, Bang, udah nikah. Kak, jangan. Jangan. Akan aku bilang aku udah nikah, Bang, udah nikah. Jangan. Ya, oke sih, itu aja sih. Tapi begini, Bang, dari mengulik sisi Fania gitu kan. Kita ada menawarkan challenge sedikit nih, Bang. Ada menawarkan challenge sedikit, berani atau tidak? Pilih mana? Ada dua pilihan challenge-nya. Yang pertama, menelpon mantan kesayangan yang tak terlupakan. Cuman ngomong gini, halo, selamat sore, udah mati kan? Atau kata-kata dari kita yang harus diucapkan. Aku sih lebih memilih kata-kata dari mas-masnya aja deh yang harus aku ucapin. nggak tahan juga ya kan, nggak tahan juga. Memang mantan ini memang aduh, gawat mantan ini memang. Perkara mantan bisa semuanya riba sude ini. Silaturahminya terputus ya, Mbak? Silaturahminya terputus. Udah berapa lama jomblo? Udah berapa lama ya? Sebenarnya sih baru sih kalau aku untuk jomblo, baru sih sebenarnya. Move on. Ayo, siapa nih yang bisa menjadi juara untuk menjadikan move on, Fania? Tapi udah dibilang tadi ya kan, cari yang Islamnya lebih dalam ya. Tapi itu tadi lah challenge-nya. Apa Bang Putra, silakan. Di luar aja ya, Mas. Buangnya ya. Di luar aja ya. buangnya ya, Mas. Tapi kamera dengan kamera yang ini ya. yang ini kamera dengan gaya entertain dan model. Coba di luar aja ya Mas. Buang sampah. Buang sampah, Bos. Jaga kebersihan. Jaga kebersihan karena ini COVID-19. Di rumah nggak boleh ada sampah, apalagi mantan harus dibuang tuh jauh-jauh dari sampah. Gitu ya. Mantan harus dibuang ke tong sampah. Tong sampah ya kan. Aduh. Oke, nanti endingnya kita lagi putar lagi satu lagu aja ya. Oke, satu Ya. lagu nanti kita kembali lagi. Stay tune. Terus di Raja FM ya 107.7 tetap stay aja lah, ini bakalan seru yang endingnya, dan jangan sampai ganti channel kita. Terima kasih ya semuanya ya yang masih stay tune terus ya. Ini season terakhir sih yang dari kita buat panianya ya. Mudah-mudahan ini adalah sedikit untuk pemberitaan juga untuk semua sahabat Raja di mana berada. Dan mungkin Mas Agung bisa memperjelaskan lagi untuk season terakhir. Kok aku aja ini? Iyalah. Karena nggak tahan juga ngelihat mata terus-terusan ini. Kalau aku nggak bisa ngomong karena kayak mana ya, wawasan aku ngumpet karena puasa. Oh, mumpung karena puasa. Oke, Fania. Kita tahu saat ini kan kita lagi dilanda musibah COVID-19, Corona. Jadi apa pesan untuk dari Fania untuk para orang-orang di luar sana, netizen, pemirsa dan pendengar radio yang setia Radio Raja ya? Iya.
pesannya apa gitu kira-kira untuk tetap stay at home di rumah? Kalau aku sih pesannya ya kita ngikuti anjuran pemerintah aja ya. Kita kan perlu juga memutus rantai COVID-19 ini ya, biar cepat berakhir dan biar kembali normal ya. Amin. Ya rajin, ya kita harus di rumah, rajin membersihkan diri, cuci tangan, juga lebih menjaga kebersihan aja sih. Kalau menurut aku, kalau keluar juga jangan lupa pakai masker, hand sanitizer, itu penting banget. Itu penting banget ya. Jaga jarak juga ya. Jaga jarak, Maka seperti vitamin juga itu penting banget itu ya. Ya vitamin perlu karena kan meningkatkan imun ya. Ya imun tubuh kita. Oke, ada yang lagi Mbak? Pesan juga untuk para untuk para Instagram atau selebgram yang baru pemula lah kita bilang. Nggak ada pesan, mereka lebih tahu. Kalau dan aku nggak mau berurusan gimana gitu. Oh, mereka lebih tahu ya? Mereka lebih tahu. Ada rahasia di balik rahasia ini kayaknya ini. Mereka ada kode etik ya. Kode etik ya. Oke. Ada perkumpulan nggak untuk seleb? Untuk perkumpulan ada nggak untuk seleb? Asosiasinya. Ada perkumpulannya Ada. Oke. Kayak sebuah apa gitu? Ya kadang pun perkumpulan pun nggak yang gimana banget, paling pun kita membentuk arisan. Oke. Terus kita ketemu di luar gitu, ngopi juga membicarakan bisnis gitu. Itu satu manajemen atau semuanya? Semuanya. Oh, satu yang manajer satu, manajemennya selebgram semua? Enggak, berbeda-beda sih. Kalau beda-beda sih, setiap selebgram kan beda-beda. Ada yang manajernya mamanya sendiri, ada keluarga sendiri, ada entah bencong gitu ya. Juga ada teman gitu, macam-macam sih. Oh gitu. Kalau kita pribadi gitu kan, kita lebih ke berteman aja sih. Kalau untuk perkumpulan berteman, ngobrol, hal yang positif. Hari ini sih kita sudah berhasil mengulik atau menggali ya seseorang dari sosok kita bilang Fania, selebgram Kota Medan yang followersnya lumayan. Kalau tukar akun boleh nggak? Oke, kita di sini tetap membuat program di TV, channel YouTube kita tetap kita stay, tetap kita minta tolong juga untuk subscribe ya. Subscribe Raja TV Official. Raja TV Official, hanya satu-satunya raja di Raja TV, Radio Jawa. Oke. Dan saya pamit, dan Mbak Fania juga hari ini sudah mau go kemana Mbak? Hari ini? Mungkin nyari takjil. Ya, dan juga Agung juga sudah stay juga. Kami mengundurkan diri ya dari ruang dengar Anda. Mudah-mudahan kita jumpa lagi di esok harinya, bakalan seru juga. Nanti kita kulik lagi lebih dalam lagi untuk agensi, untuk bintang tamu depannya nanti kita akan beritahu di Raja TV. Oke ya, stay tune terus ya di Raja TV dan Radio Jawa kita. Dan kalian lah penerus kami supaya kami lebih banyak lagi beraktivitas namanya di YouTube ya. Jadi kalian juga harus subscribe juga. Siap. Dan kita semua betul-betul perlu dukungan kalian semua. Ya. Jadi apalagi? Nah itu aja sih. Itu ya. Oke, kami pamit. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.